Apa bisa? Rumus melawan corona. Tentu saja bisa. Kita punya rumusnya ya. Lindungi diri, lindungi sesama. 1677 pada tanggal 1 April sesuai dengan prediksi juga. Nah, 2 April gimana? Dengan rumusnya kita bisa memprediksi 2 April besok apakah 2012 kalau ini terjadi buruk, semoga tidak terjadi, atau B 1845 ini sedang, beberapa hari terakhir di sekitar B ya yang sedang, dan ataukah C, harapannya kita malahan C, karena C 1761 itu bagus. Kita akan lihat pengumuman resminya tanggal 2 April ya sore biasanya. Bagaimana kok bisa menggunakan rumus? Karena saya pakai replikasi. Yang tadinya 1 bisa menjadi 10 atau 20 dalam waktu tertentu ini virus corona. Jadi corona tidak bertambah. Loh, kok tidak bertambah? Corona itu tidak bertambah, tapi berlipat ganda. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Karena berlipat ganda ini dampaknya bisa eksponensial. Misalkan 3 April itu 2000, bisa saja nanti melonjak 17 April 32.000, 1 Mei bisa 500.000, ini kondisi buruk. Tidak boleh terjadi yang ini ya. Kondisi buruk ini kalau R-nya berdasarkan rumus yang saya kembangkan itu 1,2, ini buruk atau pertumbuhannya 20%. Ini harus kita tekan ke bawah, yang merah ini menjadi kuning paling tidak. Nah, kalau kuning ini R-nya 1,1, sedang. Misalnya 3 April kita prediksi itu 2000. Nah, nanti 17 April 8.000 yang kuning. 1 Mei puasa ya, puasa seminggu itu 32.000. Cukup banyak ini, ya banyak. Nah, ini harus kita tahan juga supaya tidak melonjak menjadi 500.000 di 29 Mei ya setelah Lebaran. Kalau terjadi itu ngeri juga meskipun sedang ya, karena fasilitas medisnya akan berat. Kita harus tekan lagi yang kuning ini menjadi yang hijau. Yang jalur hijau ini bagus, R-nya 1,05. Pertumbuhannya 5%, gitu ya. 1 Mei itu nanti ya tetap sama-sama melonjak, tapi harapannya 1 Mei bulan puasa setelah itu datar. Nah, berapa saja angkanya? Kira-kira angkanya kita akan estimasi 3 April 2000 akan sama, 10 April 2.900, lumayan ya masih. 17 April 4.000, ya lumayan memang karena eksponensial ya. 1 Mei 8.000. Nah, kita harap 1 Mei 8.000 ini terus datar ya, nggak akan melonjak ke 32.000. Terus datar bahkan tidak nambah yang sakitnya, bahkan yang sakit malahan sembuh. Jadi yang aktifnya jadi turun. Ya kita harap begitu. Bagaimana agar bagus? Nah, agar bagus ini yang pertama memang kita harus kontrol 5% ya. Yaitu caranya adalah pertama jaga jarak. Itu sudah pasti. Dengan jaga jarak kita mengurangi penularan ya, tertulari maupun ditulari. Ini harus ketat jaga jarak. Yang kedua adalah jaga kesehatan. Dengan jaga kesehatan, kekebalan tubuh kita naik, sehingga kalaupun kena virus corona, semoga tidak sakit ya, bisa sembuh dengan sendirinya. Yang ketiga, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun, pakai antiseptik, desinfektan, dan sebagainya, sehingga mencegah juga. Dan yang keempat adalah ikuti arahan yang berwenang. Ini pandemi, wabah besar. Jadi tidak bisa kita hanya sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama dan perlu pemimpin. Ikuti arahan yang berwenang. Dan beberapa hari terakhir ini kabar baik, pertumbuhannya memang menurun di Indonesia. Dan juga Pak Presiden sudah gelontorkan 405 triliun untuk atasi COVID. Semoga ini berjalan dengan lancar sehingga kita benar-benar semakin bagus. Jadi apa bisa rumus melawan corona? Bisa dengan memperlambat perlipat gandaan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.